Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kehendak yang abadi dan iblis terdiam sejenak. Sesaat kemudian Xiaoyan juga tidak menerima respon dari keinginan abadi dan iblis. Tapi dalam keadaan kesurupan, cahaya keemasan menyinari kompas lalu dia berubah menjadi tubuh Xiaoyan. Menghadapi kondisi Xiaoyan, kehendak makhluk abadi dan iblis tidak menolak, tidak setuju, tapi itu tidak membuat Xiaoyan malu bagaimanapun. Xiaoyan telah menjanjikannya sebelumnya jelas sekali, bahkan jika keinginan abadi dan iblis tidak puas dengan Xiaoyan, tapi ia tidak berani mengambil risiko mempermalukan Xiaoyan. Lagi pula pada akhirnya, saya mungkin harus setuju dengan Xiaoyan, mengapa kita keluar lebih awal, kamu mau pergi kemana? Zhonggu dan yang lainnya tidak berbicara. Bahkan Long Biao jarang berdiam diri. Sepertinya dia sudah tahu Xiaoyan bukanlah orang kuat yang bisa mereka provokasi. Anda tetap harus terukur saat berbicara, tidak berbicara adalah pilihan terbaik dan orang yang bertanya pada Xiaoyan itu Ye Tian, dengan rambut ungu tergerai, tampaknya saat ini dia sebenarnya memiliki ketampanan yang jahat. Xiaoyan tidak menjawab, tentu saja, dia tidak akan banyak bicara kepada orang luar, tentang percakapan dengan kehendak abadi dan iblis. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu. Apa yang kamu lakukan dengan sombongnya, iblis sudah pergi. Hubungi saya lagi ketika Anda meninggalkan dunia ini, sampai jumpa. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Ye Tian baru saja menggerakkan tubuhnya. Meski berubah menjadi cahaya ungu, di antara sekian banyak penampakan aneh di kompas, menyapu langsung ke dalam kehampaan di kejauhan itu menghilang dalam sekejap mata. Kenapa kamu keluar? Di atas kompas Yuyan duduk bersila di antara mereka, tiba-tiba melihat sosok Xiaoyan tampaknya agak aneh, ini masalah pribadi perlu menghadapinya. Kata Xiaoyan begitu pernyataan ini keluar selain Yuyan, dua bangsawan lainnya tiba-tiba dia mengerutkan kening, dia menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Urusan pribadi macam apa yang dapat kamu miliki, sebagai hamba Tuhan? Ceritakan kepada kami apa pengalaman Anda selama ini, apakah misi Halloween Demon World telah selesai? Tuhan bernama Luya, ada kemarahan yang muncul di wajahnya jelas sekali, dia tidak puas dengan cara Xiaoyan dan Yuyan berbicara. Buat dia sangat tidak bahagia lagi pula, di matanya budak ilahi ini hanyalah budaknya, tidak ada martabat atau inferioritas sama sekali. Hentikan omong kosong itu, Yuyan memiliki sekelompok alis Willow. Berteriaklah dengan marah, apakah kamu mendengar itu? Apakah budak ilahi mengizinkan Anda berbicara? Luya langsung setuju. Lalu dia menatap Xiaoyan dengan marah, alasan untuk marah tampaknya Xiaoyan dan yang lainnya keluar hidup-hidup. Buat dia sangat tidak bahagia, karena hidup Wen Qianghe hancur. Hal ini membuat Luya sangat malu. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti bicara omong kosong. Tepat ketika Luya menatap Zhonggu, Xiaoyan dan yang lainnya dengan dingin, suara Yuyan langsung menuju ke Luya, yang terakhir hanya menoleh, dia melihat sepasang mata indah menatapnya dengan amarah. Tuan Yuyan, apakah kamu berbicara tentang aku? Untuk sampah yang menyerang dari dunia lain, Luya juga sedang dalam mood yang sangat buruk. Karena tidak ada seorang pun yang dipimpinnya yang selamat tanpa diduga, Yuyan justru memarahinya. Wen Qiang kuat, ia bahkan terkenal di Halloween dan dunia iblis. Saya tidak menyangka akan tiba-tiba jatuh ke dalamnya, mungkin Wen Qiang dan yang lainnya meninggal. Ini tentang mereka jika tidak, atas nama Halloween Demon World, namun hanya sedikit orang yang berani mengambil tindakan terhadap mereka, dibandingkan dengan kecelakaan. Saya lebih percaya bahwa mereka saling bertarung. Kata Luya dan menatap Zhonggu Daozi dengan tatapan galak. Lagi pula, di matanya semua budak ilahi ini mematuhi perintah guru Tao yang mengendalikan mereka.
Dan aku pernah mendengarnya sebelumnya. Zhonggu Daozi membunuh murid-muridnya. Tidak yakin sama kali ini. Zhonggu hanya tersenyum pahit saat mendengar ini. Menghadapi tuduhan Luya, dia tahu posisinya dengan sangat baik. Dengan kekuatannya adalah salah untuk mengatakan lebih banyak penjelasan. Apapun tidak ada artinya jika dihadapkan pada kekuatan. Jika Luya ingin membunuhnya, jika Jong Kook mati, dia mati. Alam iblis Halloween tidak akan melakukan apapun kepada mereka, karena kematian seorang murid Tao. Kalaupun ada hukuman, tidak ada salahnya, jadi Zhonggu tidak berani membantah sama sekali, dan dia beraninya seorang budak dewa bersikap tidak sopan. Saya pikir akan lebih baik jika mengeksekusi semuanya. Kemarahan di hati Luya tidak bisa dilepaskan. Kemarah saat ini semua dilampiaskan pada Zhonggu dan lainnya. Tepat ketika Luya ingin melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba aku merasakan leherku sesak. Yuyan mengulurkan tangannya dari kejauhan. Dia benar-benar meraih lehernya. Wajahnya langsung memerah. Ku bilang, kamu berhenti bicara omong kosong. Yuyan dipenuhi amarah. Bahkan Wei Feng di sampingnya menciutkan kepalanya. Tidak berani bicara banyak, Luya tidak menyangka Yuyan akan mengambil tindakan. Dia segera meledak amarahnya dan ingin melepaskan diri dari kendali Yuyan. Tapi saat dia hendak menggunakan kekuatannya, krisis kematian yang parah akan datang. Jika kamu ingin mati, cobalah saja. Setelah suara dingin Yuyan keluar lagi, wajah Luya melembut. Dia tidak berani melawan. Saat itulah Yuyan menyerah dan berhenti. Setelah Luya menghela nafas lega, melihat Yuyan dengan mata ngeri, sepertinya dia masih berpikir perasaan krisis yang kuat tadi. Baiklah, pria menyebalkan ini akhirnya tutup mulut. Apa yang baru saja Anda katakan? Kemana harus pergi? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Niat membunuh dan kemarahan Yuyan semuanya tercermin saat dia melihat Xiaoyan menghilang ke udara tipis. Sebaliknya, wajahnya penuh kegembiraan. Kecepatan mengubah wajah ini dia hanya membuat semua orang di sekitarnya menatap ke tempatnya. Tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Tentu dua tuan dengan ekspresi paling indah tidak lain adalah Luya dan Wei Feng. Tidak dibutuhkan, ini masalah pribadiku. Namun, Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi dengan banyaknya mata yang tertegun. Dia menjawab dengan nada dingin ditolak. Dia sebenarnya menolak. Luya tercengang. Di dunia Halloween, tidak ada perbedaan antara budak ilahi dan binatang buas. Kadang-kadang statusnya bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa dia berani? Luya benar-benar tidak mengerti. Tapi kata-kata itu keluar begitu saja. Yuyan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan telapak tangan dari udara. Patah tampar langsung sosok Luya. Gigi di mulutnya hancur dan lepas. Sungguh memalukan. Tolong simpan slip giok ini jika perlu. Hancurkan slip giok. Kapan saja saya akan segera datang. Yuyan menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum lagi. Sikap yang sangat berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Xiaoyan tidak menolak menerima itu. Menerima slip giok yang diberikan oleh Yuyan, dia mengangguk sedikit dan memasukkannya ke dalam ring. Bisakah kamu meminjamkanku kompas lain? Tentu ini kompas terbaik saya dikirim kepada Anda. Yuyan mengangkat tangannya. Kompas besar di bawah semuanya. Tiba-tiba ia menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan bergegas menuju Xiaoyan. Setiap orang yang kehilangan dukungan kompas tiba-tiba terhuyung. Kata-kata Xiaoyan sepertinya Yuyan rela memberikan apapun. Salah satu penguasa alam iblis Halloween yang bermartabat itu di luar akal sehat. Terima kasih lalu ucapkan selamat tinggal. Jagalah teman-temanku, saya akan pergi ke dunia iblis Halloween lagi. Xiaoyan selesai berbicara. Kekuatan jiwa diserap ke dalam kompas yang diberikan oleh Yuyan tanpa diduga. Yuyan telah menghapus kesadaran spiritualnya. Xiaoyan bisa segera menggunakannya.